Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa hari ini. Oke, nah sekarang ibu akan memeriksa daftar terlebih dahulu ya. Yang ibu panggil namanya harap angkat tangannya. Pertama Novel, Anggun, Ika, Sarah, Hafiz, Kafi, Arya, Bagas, Farah, Nana, Farel, Dewi, Nita, Fikri, Fajar, Nida, Bunga, Dula, Nabila, Yuki, Ula, Nita, Tita, Fikri, Nia, Tia, Alda, Felix, Kristi, Aldo. Oke, alhamdulillah ya semuanya hadir. Oke, adakah yang tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kelas hari ini? Oke, silakan Novel. Wah, benar sekali ya apa yang dikatakan Novel tadi. Jadi kita tidak boleh makan saat di kelas. Selanjutnya ada lagi. Silakan Anggun. Wah, benar sekali ya apa yang dikatakan Anggun tadi. Jadi kita harus menghargai yang berbicara, dan jika ingin bertanya atau menyampaikan pendapat, kita harus mengangkat tangan terlebih dahulu seperti itu. Nah, sepertinya semuanya sudah paham ya. Paham. Sekarang ibu akan membagi kelas menjadi 3 kelompok ya. Kira-kira bagaimana nih kita akan membaginya? Oke, silakan Tika. Oke, nah Tika tadi mengajukan kita berhitung dari 1 sampai 3. Bagaimana, semuanya setuju? Oke, semuanya setuju ya. Silakan kita mulai berhitung, dimulai dari sekarang. Nah, sekarang karena semuanya sudah mendapatkan nomor masing-masing, silakan duduk secara berkelompok dengan teman-teman yang memiliki nomor yang sama ya. Untuk kelompok 1 kalian bisa berkelompok di sebelah kiri ibu, dan kelompok 2 di tengah, kemudian kelompok 3 di sebelah kanan ibu. Jangan lupa tempat duduknya dibuat menjadi letter U ya. Kira-kira butuh berapa menit nih untuk menyelesaikan dan berkumpul secara berkelompok? Silakan Hafiz. 5 menit. Wah, 5 menit. Kira-kira cukup nggak 5 menit? Wah, katanya Bagas 3 menit aja. Bagaimana? Lebih cepat lebih baik. 3 menit ya. Oke, silakan mengerjakan. Yang sudah berkelompok, sekarang ibu akan menjelaskan apa saja kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini. Apa ada yang bisa menebak? Oke, karena tidak ada yang bisa menebak, ibu akan menjelaskan ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai time management dalam belajar. Tapi kali ini ibu tidak akan menjelaskan seperti biasanya. Kalian akan berdiskusi sebelum berdiskusi. Nah, sebelum berdiskusi kalian akan ibu beri waktu 20 menit untuk mencari materi yang berkaitan dengan time management dalam belajar. Setelah itu kita akan berdiskusi mengenai materi yang sudah kalian temukan Untuk kelompok yang mendengarkan akan memberikan komentar berupa menyetujui atau menyanggah kelompok yang sedang menjelaskan materi. Ibu akan memimpin jalannya diskusi pada hari ini. Ibu juga mengharapkan nih kalian terlibat aktif dalam kegiatan hari ini ya. Apakah ada pertanyaan? Wah, sepertinya semuanya sudah paham ya mengenai kegiatan kita hari ini. Oke, 20 menit dari sekarang kalian bisa mencari materi yang berkaitan dengan time management dalam belajar. Silakan. Karena semuanya sudah mendapatkan materi,
sekarang kita mulai saja ya diskusinya. Siapa yang akan membuka diskusi hari ini dan menyampaikan materi berupa apa yang harus kita ketahui tentang time management dalam belajar. Semuanya harap tenang ya. Oke, bagaimana dimulai dengan perwakilan kelompok 2. Siapa yang akan menjelaskan? Oke, silakan Kavi. Tepuk tangan untuk Kavi. Jadi, menurut kelompok 2, time management adalah pengaturan waktu yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan tertentu. Nah, bagaimana kelompok 2 sudah cukup? Oke, nah sekarang dari kelompok 1 dan 3 akan menanggapi penuturan materi dari kelompok 2 tadi. Oke, silakan Tika. Terima kasih untuk Tika yang sudah menjelaskan, yang sudah menambahkan. Jadi, menurut kelompok 3 yang tadi diwakilkan oleh Tika berpendapat bahwa time management dalam belajar adalah kegiatan yang dilakukan yang berfungsi untuk mengatur waktu kegiatan sehari-hari dan waktu belajar dengan tujuan agar kedua kegiatan tersebut terlaksanakan. Oke, sekarang silakan untuk kelompok 1 menanggapi pendapat dari kelompok 2 dan 3. Oke, silakan Arga. Oke, sepertinya kelompok 1 setuju ya dengan apa yang dikatakan Tika tadi. Bagaimana kelompok 2, apakah setuju juga? Oke, jadi kesimpulannya adalah, oke, silakan Bagas. Ya, benar sekali apa yang dikatakan Bagas tadi ya. Tepuk tangan untuk Bagas. Jadi, time management dalam belajar adalah kegiatan yang dilakukan dengan fungsi untuk mengatur waktu kegiatan sehari-hari dan waktu belajar dengan tujuan agar kedua kegiatan tersebut terlaksanakan dengan baik. Seperti itu. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan mengenai time management dalam belajar? Sepertinya semuanya sudah paham ya. Oke, karena tadi kita sudah membahas mengenai pengertian time management dalam belajar, serta kita semuanya sudah paham ya mengenai apa itu time management dalam belajar. Sekarang Ibu akan bertanya nih, apakah ada yang mencari materi atau mendapatkan materi mengenai waktu efektif untuk belajar? Oke, silakan Hafiz. Wah, jadi menurut kelompok 1 yang tadi diwakilkan oleh Hafiz, waktu efektif untuk belajar adalah saat jam 9 pagi sampai jam 2 siang, seperti itu. Oke, silakan Farah. Oke, jadi Farah bertanya ya, mengapa jam 9 pagi hingga jam 2 siang itu bisa dikatakan sebagai waktu efektif dalam belajar? Mungkin kelompok 1 bisa menjawab. Oke, ternyata Anggun yang angkat tangan ya. Oke, silakan Anggun. Wah, terima kasih ya Anggun sudah menjawab pertanyaan dari Farah tadi. Bagaimana? Apakah kelompok 1 setuju dengan yang apa dikatakan oleh Anggun? Oke, silakan Farel. Oke, berarti ada penambahan yang dari kelompok 3. Ternyata pada jam 6 sampai jam 8 malam juga merupakan waktu efektif untuk belajar, seperti itu. Bagaimana kelompok 1 dan 2? Apakah sudah mengerti? Oke, berarti semuanya mengerti ya. Jadi kesimpulannya, waktu efektif untuk belajar adalah saat jam 9 pagi hingga jam 2 siang serta 6 sampai jam 8 malam. Bagaimana semuanya? Paham? Oke. Nah, karena tadi juga kita sudah memahami ya pengertian time management dalam belajar serta waktu efektif untuk belajar. Sekarang kita akan membahas mengenai cara-cara belajar yang efektif dan bisa kalian gunakan nih sebagai referensi dalam kegiatan belajar. Siapa yang ingin menyampaikan materi yang terlebih dahulu? Oke, silakan Farah. Oke, Farah tadi sebagai perwakilan dari kelompok 2 tadi menyebutkan ya ada 3 cara yang efektif dalam belajar, yaitu dengan membuat kartu atau catatan, kemudian dinyanyikan, serta yang ketiga itu tulis, baca, dan ulangi, seperti itu. Dari kelompok lain bagaimana? Oke, silakan Dita. Wah, terima kasih ya Dita atas pemaparannya. Jadi tadi Dita sudah menjelaskan ya masing-masing dari cara efektif dalam belajar, seperti itu. Apakah ada yang
ingin memberi tanggapan atau bertanya? Nah, sepertinya semuanya sudah paham ya dengan apa yang tadi dijelaskan Dita tadi dan apa yang tadi disebutkan oleh Farah, seperti itu. Oke, karena kita sudah mengetahui nih, tadi kita sudah membahas mengenai pengertian time management dalam belajar, waktu efektif untuk belajar, serta cara-cara belajar yang efektif. Sekarang kita juga harus mengetahui nih cara mengatur jam belajar. Bagaimana sih cara mengatur jam belajar? Oke, siapa yang akan menyampaikan terlebih dahulu? Oke, silakan Fikri. Tadi Fikri dan kelompok 1 sepakat ya bahwa ada 4 cara dalam mengatur jam belajar. Yang pertama, membuat to-do list dan menentukan prioritas. Yang kedua, ada realistis dan seimbang dalam mengatur waktu. Yang ketiga, menghindari penundaan. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi jadwal setiap 1 minggu. Oke, dari kelompok lain ada yang ingin memberikan tanggapan atau bertanya? Oke, silakan Fajar. Oke, terima kasih Fajar atas pertanyaannya. Fajar menanyakan ya mengenai waktu yang tepat untuk membuat jadwal belajar atau kegiatan seperti itu. Adakah yang bisa menjawab? Oke, silakan Fikri. Wah, menarik ya, Fikri dari kelompok 3 sepakat kalau jadwal belajar dan kegiatan itu dibuat pada hari Minggu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam seminggu ke depannya, seperti itu. Bagaimana menurut pendapat kalian? Wah, ternyata dari kelompok lain juga semuanya setuju ya dengan apa yang dikatakan Fikri tadi. Benar sekali apa yang dikatakan Fikri. Jadi dengan membuatnya di hari Minggu, kita bisa membuat jadwal mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat hingga hari Sabtu dan Minggu, seperti itu. Kemudian kita mengevaluasinya dan membuat jadwal untuk seminggu ke depannya lagi. Nah, Ibu kira kita sudah selesai nih untuk mendiskusikan mengenai time management dalam belajar. Tapi tunggu dulu, Ibu punya nih satu video yang bisa kalian lihat sebagai referensi atau pemahaman kalian mengenai time management dalam belajar. Silahkan menyaksikan. Wah, videonya sudah selesai nih anak-anak. Bagaimana pendapat kalian mengenai video tadi? Apa yang kalian dapatkan dan apa yang setelah melihat video tadi? Oke, silakan Fikri. Wah, tepuk tangan untuk Fikri. Bagaimana yang lainnya? Apakah setuju dengan Fikri? Jadi Fikri tadi mengatakan dia mulai terpacu untuk mengatur dan membuat jam belajar seperti itu. Wah, rupanya semuanya juga sependapat ya dengan Fikri, tertarik untuk memulai membuat jadwal dalam belajar. Setelah kita mencari materi, berdiskusi, kemudian menonton video tadi, apa sih yang kalian dapat simpulkan mengenai materi hari ini? Oke, silakan Anggun. Wah, tepuk tangan ya untuk Anggun. Apakah ada yang sependapat dengan Anggun? Wah, semuanya juga merasakan ya apa yang Anggun rasakan tadi. Nah, apakah ada lagi? Oke, jadi semuanya juga terpacu ya untuk membuat jadwal, kemudian menjadikan video tadi, diskusi kita tadi menjadi sebuah referensi seperti itu. Oke, sepertinya kita juga sudah di ujung kegiatan. Sepertinya kita sudah hampir menyelesaikan kegiatan hari ini. Oke, sebelum kita menyelesaikan kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan untuk ketua kelas memimpin doanya. Amin, amin, amin. Oke, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita diskusikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.